Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang diibu cintai, semoga masih tambah semangat di bulan Ramadan ibadahnya dan tetap istiqomah. Nah, kali ini Bu Emil akan berbagi cerita tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang istimewa atau bulan yang spesial? Karena bulan Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya jika kita bisa istiqomah menjalankan ibadahnya. Nah, salah satunya apa? Nah, bisa sambil visualisasikan kalau hari-hari biasa di luar bulan Ramadan kita beribadah seperti biasa, seperti sholat subuh. Nah, kalau dilakukan berjamaah, maka pahalanya akan berlipat 27 derajat. Jika dilakukan sendiri, maka hanya mendapat 1. Nah, kemudian, jika kita berangkat ke sekolah, kita juga mendapat pahala. Kemudian, di sekolah kita belajar, dapat pahala lagi. Kemudian waktu siang sholat zuhur mendapatkan pahala lagi. Kemudian sholat asar, setelah sholat asar kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya. Nah, semoga tidak bolong ya, apalagi kalau ditambah mengaji, kemudian berkata baik misalkan atau berbuat baik lainnya, pahala lagi. Kemudian kita membersihkan diri, mandi misalkan atau perbuatan baik lainnya, membantu orang tua di rumah juga mendapatkan pahala. Nah, ini bisa kita lihat dalam satu hari kita mendapatkan pahala seperti ini. Nah, namun berbeda jika ibadah ini kita lakukan juga di bulan Ramadan. Jadi hari-hari biasa kita tetap istiqomah berbuat baik, ibadahnya juga tetap diperbanyak, apalagi di bulan Ramadan yang hanya terjadi dalam 1 tahun, hanya 1 bulan. Nah, jadi Miss Emil harap kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan lewat begitu saja tanpa kita tidak melakukan ibadah yang bermanfaat. Nah, contohnya bagaimana, Miss? Misalkan bangun pagi, kita ikhlas bangun untuk melakukan sahur. Nah, karena sahur itu juga termasuk bagian dari ibadah. Kita dapat pahala 1, 2. Kenapa bisa ambil kasih 2? Karena di bulan Ramadan, semua perbuatan baik, termasuk ibadah, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah, senang sekali ya. Sahur, dapat 2. Nah, ini hanya perhitungan Miss Emil ya. Kalau kita ikhlas dan Allah ridho, Allah akan memberikan pahala yang lebih berlipat-lipat dari yang kita bayangkan, dari yang kita hitung. Nah, kemudian semakan sahur, kita membaca niat, dapat 2 pahala lagi. Setelah sahur, misalkan ada yang mau membantu membereskan peralatan makannya, dapat 2 poin lagi. Setelah membantu membereskan peralatan makan, misalkan sholat subuh berjamaah. Nah, kalau sendiri pun dapat double poin. Kalaupun berjamaah juga dilipat gandakan 27 derajat, dilipat gandakan lagi. Masya Allah. Dapat 1, 2. Setelah sholat subuh misalkan tidak langsung tidur, masih mau mengaji dulu atau murojaah, hafalan, bacaan-bacaan surat-surat pendek, juga dapat pahala. Kenapa? Karena setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran, 1 hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, setiap huruf itu ketika kita baca di bulan Ramadan, maka pahalanya juga akan dilipat gandakan. Masya Allah ya. Nah, ini baru sampai pagi ya guys, kita barusan dapat segini. Nah, kemudian setelah murojaah atau membaca Al-Quran, masih semangat melakukan kegiatan, misalkan sedikit olahraga ringan untuk menjaga kebugaran tubuh supaya tetap semangat, menghirup udara segar di luar rumah dengan melakukan
stretching sederhana. Nah, itu juga berpahala ya, karena bermanfaat untuk semangat ibadah kita. Nah, jadi olahraga pun mendapatkan 2 pahala. Tuh, 2. Kemudian setelah olahraga baru kemudian membantu orang tua berberes, ataupun yang masih mengantuk juga boleh beristirahat. Dan istirahat kita bermanfaat. Nah, jadi istirahatnya tidak sia-sia karena kita sudah melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jadi ketika kita istirahat pun Allah juga memberi kita pahala. Kenapa? Karena istirahat kita tidak sia-sia, kecuali habis sahur langsung tidur terus sampai siang, itu adalah istirahat yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat ya. Jadi lakukan dulu aktivitas. Nah, kalau sudah cukup baru beristirahat. Nah, istirahat pun dapat pahala ya. Nah, ditambah lagi ketika kita mau berpuasa atau berlatih berpuasa, Allah lah yang langsung akan memberikan pahalanya buat kita. Ya, jadi setiap orang mendapatkan pahala puasa yang berbeda-beda. Nah, kenapa? Tergantung dari keikhlasan masing-masing orang tersebut selama berpuasa. Nah, ada yang berpuasanya ikhlas, melakukan perbuatan baik, Allah merewardnya juga baik. Namun ketika ada yang berpuasa tapi masih melakukan hal-hal yang buruk, nah itu bisa mengurangi nilai puasa dan pahala puasa kita. Nauzubillah ya. Apalagi kalau puasa sudah ikhlas, ridho, tulus puasanya, ditambah dengan melakukan perbuatan yang positif, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang istiqomah. Masya Allah. Saya tambahkan di sini ya, pahala puasa. Namun pahala puasa ini lebih besar daripada yang Bu Emi tunjukkan. Kemudian setelah bangun dari tidur, istirahat, bangun untuk sholat zuhur, nah, dapat double reward lagi. Nah, setelah sholat zuhur, kemudian tadarus lagi, murojaah atau membaca surat-surat pendek, dapat pahala lagi. Setelah itu mungkin mau menyelesaikan tugas dari sekolah, ya, dapat double reward lagi. Masya Allah. Kemudian setelah itu mungkin mau menonton film yang bermanfaat, jadi nonton film kartun tapi yang ada nilai-nilai moralnya, yang ada ilmunya. Jadi nggak cuma sekedar nonton buat happy-happy aja, tapi carilah tontonan yang membuat kita lebih semangat beribadah, lebih semangat melakukan kegiatan positif. Dapat double lagi. Masya Allah guys, ini baru sampai siang ya, kita dapat sebanyak ini. Kemudian sore, Miss mandi. Nah, mandi pun kita dapat pahala. Kenapa? Karena mandi juga termasuk bagian dari menjaga kebersihan diri. Kemudian sholat asar. Setelah sholat asar, mungkin ada yang mau membantu membersihkan rumah atau menyiapkan buka puasa. Nah, ini juga dapat double reward. Kemudian ditambah lagi masih sanggup menyelesaikan puasa sampai maghrib, menunggu buka puasa dengan ikhlas, mendengarkan ceramah-ceramah agama, ataupun mendengarkan orang mengaji, berkata baik, kalimat thayyibah. Nah, ngucapin kalimat thayyibah aja, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau zikir, kita juga mendapatkan pahala yang berlipat. Masya Allah. Kemudian berbuka puasa pun kita awali dengan doa dan rasa syukur kepada Allah. Saat buka puasa kita juga dapat double reward. Setelah itu makan buka puasa bersama, itu juga termasuk ibadah ya. Nah, dapat pahala juga. Masya Allah. Semua yang kita lakukan di bulan Ramadan kalau kita ikhlas akan mendapatkan pahala. Kemudian sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya berjamaah, apalagi yang ditambah sholat tarawih berjamaah di rumah, Masya Allah. Nah, sholat tarawih ini dihitungnya per rakaat ya Kak ya. Nah, dapat double reward lagi, Masya Allah. Habis sholat tarawih ya nggak langsung tidur, tapi masih mengaji, Masya Allah, double reward lagi. Masya Allah, satu hari ini nggak terasa kalau kita lakukan dengan ikhlas. Kita udah dapat sebanyak ini hanya dalam satu hari, and it's only happen in Ramadan guys. Ya, di luar bulan Ramadan kita tidak dapat pahala yang berlipat. Jadi Miss Emil berpesan jangan sia-siakan momen Ramadan ini lewat begitu saja. Apalagi kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar, Masya Allah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kita seperti beribadah
selama 83 tahun, Masya Allah. Tapi kalau kita nggak ngelakuin apa-apa di bulan Ramadan, nggak sholat tarawih, nggak puasa, nggak sholat, tidak mau mengerjakan tugas sekolah, tidak mau membantu orang tua, tidak mengaji, bermalas-malasan, tidak melakukan apapun, kita cuma dapat piring kosong. Jadi selama bulan Ramadan kita nggak dapat apa-apa tuh. Sayang banget kan ya, padahal di bulan Ramadan Allah sudah janjikan Allah akan melipat gandakan amal ibadah kita dan semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghafira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, mau nggak sih kita dimaafkan semua dosa-dosa kita, semua kesalahan kita? Nah, yuk kita makin semangat berpuasa di bulan Ramadan ya. Ya, jadi bisa ambil pesan, tetap semangat beribadah di rumah, tetap istiqomah melakukan perbuatan baik, lebih-lebih lagi ditingkatkan. Nah, supaya setelah Ramadan kita menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih solih, jauh lebih istiqomah, lebih konsisten melakukan ibadah dan perbuatan baik. Nah, dalam kondisi saat ini, ibadah kita diuji sama Allah. Ketika kita beribadah sendirian, tanpa teman, di rumah, ketika kita diuji hanya boleh beribadah di rumah, tidak di luar, disitulah ujian kita. Kita tetap, Allah ingin melihat si anak ini tetap istiqomah nggak, tetap sanggup nggak puasa, tetap fokus nggak ibadahnya, atau malah sebaliknya, malah nggak semangat sama sekali. Nah, disitulah nanti kelihatan siapa anak yang tetap kuat, artinya dia tetap istiqomah, tetap sholih, dan siapa anak yang belum semangat. Disitulah kelihatan ya. Jadi tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.